Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemasukan Perkumpulan Wanita Sukses Terkandalkan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hutang Jangka Panjang. Saya Winda di sini sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama, dan di samping saya Putri Jelita sebagai pemateri 2. dan saya Nanda Kurniati sebagai pemateri ketiga. Dan saya Saskia Kirani sebagai pemateri terakhir. Pengertian dari hutang jangka panjang adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman tertentu dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Jangka waktu 1 tahun ini merupakan satu periode akuntansi yang terhitung dari pembuatan neraca hutang. Pembayaran jenis hutang ini dapat dilakukan dengan kas ataupun diganti dengan aset tertentu. 2. Jenis utang jangka panjang. 1. Hutang hipotek. Pertama, hutang hipotek adalah peminjaman sejumlah dana tertentu kepada pihak kedua tangan jaminan aktiva tetap. Besaran bunga yang terdapat di dalam hutang hipotek biasanya tergantung dari tertentu kedua pihak yang terlibat dari peminjaman. Setidaknya ada 2 macam bunga yang biasa dijadikan acuan, yakni bunga tetap dan bunga mengambang. Perbedaannya adalah bunga tetap tidak akan ada pertambahan atau konstan dari awal hingga akhir pembayaran, sedangkan bunga mengambang akan berbeda sesuai dengan tingkatan suku. 2. Hutang obligasi. Selanjutnya, hutang obligasi adalah sebuah surat hutang yang diterbitkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua atau peminjam. Di dalamnya terdapat ketentuan peminjaman dana dan juga batas tenggat waktu pembayaran akan diselesaikan. Surat obligasi juga akan tertera barang yang akan menjadi jaminan apabila kedua pihak atau peminjam tidak mampu melunasi hutangnya. 3. Dividen. Sebenarnya, dividen bukan termasuk sebagai hutang sebab dividen adalah laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, namun merupakan bagian dari pemilik saham. Intinya, kamu harus memberikan sejumlah keuntungan tertentu terhadap para investor di setiap periodenya, tergantung dengan kesepakatan yang diberikan. Contohnya bisa dilihat di bawah ini. PT Mulia Karya Pratama mendapatkan suntikan dana sekitar 10 miliar rupiah dari seorang investor bernama Mr. A. Di dalam surat perjanjian, penanaman modal tersebut berhak atas keuntungan sekitar 10% pada setiap penutupan periode bisnis. Mulai penutupan periode selanjutnya, PT Mulia Karya Pratama wajib untuk memberikan laporan kepada Mr. A. Keuntungan. Walaupun sifatnya memberatkan perusahaan, lantaran harus membayarkan uang pinjaman setiap bulannya, pinjaman hutang jangka panjang ternyata memiliki dampak positif atau keuntungan tersendiri. Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari liabilitas tidak lancar adalah: 1. Mengurangi pajak. Dalam setiap bulannya, seorang pemilik usaha yang melakukan pinjaman dana pasti harus membayar angsuran. Dengan kata lain, iuran pembayaran tersebut akan mengurangi pendapatan total mereka pada setiap periodenya. Hal tersebut ternyata berdampak baik terhadap pajak yang harus dibayarkan, sebab mereka tidak perlu membayarkan pajak besar karena pendapatan telah dikurangi uang pinjaman. 2. Lebih baik dari dividen. Tidak semua pemilik usaha mau menerima penanaman modal atau investasi dari pihak lain, sebab karena harus memberikan dividen setiap periodenya. Lebih dari itu, mereka juga menganggap jika suku bunga dari pinjaman hutang lebih kecil dibandingkan harus memberikan bagian penghasilan kepada pihak investor. Singkatnya, beberapa pemilik usaha lebih baik untuk meminjam dana dalam jangka panjang dibandingkan harus membagi penghasilan kepada pihak investor yang menanamkan modal di usahanya. Pada kesimpulannya, hutang atau liabilitas yang dilakukan oleh pemilik usaha memang merupakan langkah cepat untuk mengembangkan usaha. Akan tetapi, kamu tidak perlu melakukan apabila kamu merasa masih bisa survive dan mampu bertahan tanpa mengharapkan bantuan dari pihak lain.
Pengelolaan bisnis secara sehat menjadi solusi terbaik. Pengelolaan bisnis sehat bisa dimulai dengan perincian pembukuan yang detail tanpa ada kekurangan pencatatan. Salah satu cara terbaik adalah menggunakan software akuntansi yang bisa diandalkan di berbagai kesempatan. Maksudnya, kamu tetap bisa membuat laporan keuangan di dalam kondisi serumit apapun lantaran kamu bisa melakukan melalui smartphone. Sekian presentasi dari kami, kelompok Kewasukan Perkumpulan Wanita Sukses. Terkandalkan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.